haji itu kalau kita rinci ada 5. Hukum haji itu kalau kita rinci ada 5. Terkadang hukum haji itu fardhu ain, artinya setiap individu dari kita wajib menunaikan ibadah haji. Kapan itu? Jika terpenuhi syarat-syarat wajib haji. Nanti kita akan jelaskan syarat-syarat wajib haji itu nanti. Ya, setelah ini kita akan jelaskan syarat-syarat wajibnya haji. Terkadang orang menunaikan ibadah haji itu dihukumi fardu kifayah saja. Kok bisa Ustaz ada haji fardu kifayah? Ada. Seperti haji untuk menghidupkan Ka'bah setiap tahun. Masya Allah. Karena menghidupkan Ka'bah itu hukumnya fardu kifayah, harus nampak terus syiarnya. Syiarnya harus terus ada. Ini menghidupkan Ka'bah. Maka kalau ada sebagian kelompok, contoh dari ahli Mekkah sana, sudah menghidupkan Ka'bah, mereka menunaikan ibadah haji, kita sudah gugur kewajibannya. Ini secara kolektif, secara jamaah berkelompok. Tapi harus ada. Tidak boleh dibiarkan. Ustaz, gimana dengan Covid kemarin? Beda lagi itu urusannya. Itu urusannya karena ada halangan tertentu. Ini dalam keadaan normal. Menghidupkan Ka'bah itu adalah fardu kifayah. Jadi setiap tahunnya harus ada yang berhaji dari umat Islam. Harus dimakmurkan itu Ka'bah. Nah, itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada kelompok dari Mekah, dari Madinah, dari mana contohnya sudah menghidupkan Ka'bah, maka kita sudah tidak wajib lagi untuk menghidupkan Ka'bah dengan haji tahun itu. Ada kalanya haji itu sunnah saja, tidak wajib, sunnah. Ya pahalanya juga pahala sunnah, yang namanya sunnah ya pahala sunnah. Ingat ya, tolong diperhatikan bahwa bedanya hukum itu juga berakibat kepada bedanya pahala. Jadi adanya perbedaan hukum itu berimbas kepada atau berefek kepada bedanya pahala. Kalau hukumnya fardu ain contohnya, oh berarti ini pahala paling tinggi nomor 1 sudah. Fardu kifayah ini nomor 2-nya. Sunnah ini nomor 3-nya. Beda orang yang haji, mohon maaf, untuk pertama kali dengan haji kedua, ketiga kali, beda. Orang haji pertama kali untuk menggugurkan kewajibannya, ini dapat pahalanya pahala wajib, pahala fardu ain yang besarnya Masya Allah. Sedangkan yang kedua kali, ketiga kali dia hanya pahala sunnah saja. Pahala sunnah saja. Maka Pak Haji tolong nih yang Masya Allah bolak-balik tiap tahun haji, mana yang lebih afdol bagi yang sudah pernah haji? Berhaji untuk kedua atau ketiga kali, atau memberikan nafkah uang yang akan digunakan untuk ongkos haji kedua ketiga kali tersebut kepada fakir miskin yang butuh makan saat itu? Mana yang lebih afdol? Sepakat semua ulama tanpa ada khilaf, yang lebih afdol diberikan kepada orang yang membutuhkan untuk makan, orang fakir tadi itu. Kenapa? Karena hukum menyantuni orang seperti itu wajib. Apalagi kalau tetangga kita, fardu ainnya lebih kencang. Sedangkan haji bagi yang sudah pernah melakukan ibadah haji hanya sunnah saja, atau paling hebat fardu kifayah. Kan begitu. Masa mau mengutamakan, mohon maaf, mau mengutamakan yang sunnah atau fardu kifayah daripada yang fardu ain? Ini kebalik. Dan ini jadi tolak ukur dalam hal beribadah. Yang diutamakan adalah yang fardu dulu baru sunnah. Maka ambil pelajaran dari sini sama dalam bab hutang dengan sedekah. Mana yang lebih diutamakan, sedekah atau bayar hutang yang sudah jatuh tempo? Nggak ada perbedaan pendapat. Yang diutamakan adalah bayar hutang. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Bukan dari sisi kewajibannya lebih kuat, bukan, tapi dari sisi pahala juga. Pahalanya lebih besar. Memang dari sisi tuntutannya lebih kuat. Nomor 2, dari sisi pahalanya lebih banyak. Secara otomatis seperti itu.
Maka utamakanlah bayar hutang, gitu kan. Bayar hutang utamakan daripada sedekah. Ini sedekah, masya Allah, nggak berhenti hutangnya nggak beres-beres. Nggak dianjurkan begitu, sama sekali nggak dianjurkan begitu. Ada tetangga, masya Allah, ada tangga kanan kiri semuanya fakir, butuh makan dan seterusnya. Kemudian ada kesempatan untuk bangun masjid, padahal masjid tidak darurat untuk dibangun saat itu. Mana yang lebih utamakan untuk tetangga itu? Lebih utama untuk diberikan santunan daripada bangun masjid. Oleh karenanya dalam sebuah riwayat, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah khutbah tersingkat pada masanya. Khutbah tersingkat pada masanya. Beliau naik mimbar kemudian khutbah begini isinya. Memberi makan fakir miskin yang kelaparan itu lebih utama daripada membangun 1000 masjid. Loh, kok bisa? Kan membangun 1000 masjid, jangan kan 1000, satu masjid yang katanya satu ukurannya sebesar sangkar burung saja, surga dari Allah. Kok ini ada memberi fakir miskin makan yang dibutuhkan, kok dia lebih hebat, masya Allah, lebih hebat 1000 kali lipat lagi. Karena teorinya tadi, kaidahnya tadi, lihat, memberi yang memang sedang membutuhkan hukumnya adalah wajib. Apalagi kita sebagai tetangganya, paling dekat kita wajib berikan. Memberi makan umat baginda Nabi itu wajib. Sedangkan membangun masjid hukumnya, apalagi megah dan tidak wajib. Mungkin ada yang lain yang bisa membangun dan seterusnya. Ini menggambarkan bagaimana sebetulnya umat Islam zaman dulu itu sangat bersemangat dalam melakukan ibadah, tapi kurangnya satu, apa itu? Kurang terarah. Ini permasalahannya, kurang terarah. Baik, kembali. Jadi ini ada macam-macam hukum haji tergantung dari situasi dan kondisi atau syaratnya masing-masing. Sekali lagi, terkadang haji itu hukumnya adalah fardu ain, wajib. Bagi siapa? Yang memenuhi syarat wajib haji yang disebutkan tadi secara singkat. Ada kadang fardu kifayah. Kapan itu fardu kifayah hukum hajinya? Haji untuk menghidupkan Ka'bah setiap tahunnya. Ada kadang sunnah. Sunnah itu bagaimana? Sunnah itu seperti hajinya anak-anak. Kan belum balik anak-anak itu. Bukan mukallaf anak-anak, tapi haji. Sunnah nggak apa-apa. Atau haji orang yang sebetulnya dia tidak punya kendaraan contohnya untuk pergi melakukan haji, tapi kalau jalan dia mampu dari sekitaran kota Mekah, ya sudah jalan, sunnah kok bagi dia, selama tidak menyusahkan, tidak membahayakan, sunnah kok, tetap nggak ada masalah, kan gitu. Bisa seperti itu. Terkadang haji itu juga makruh hukumnya, tidak selalu wajib, fardu kifayah, sunnah, tidak, terkadang makruh. Kapan itu makruh? Kalau dikhawatirkan terjadi bahaya, dikhawatirkan terjadi bahaya. Sekali lagi, dikhawatirkan terjadi bahaya. Melakukan haji bisa meninggal, itu makruh. Kalau khawatir, tapi kalau yakin akan terjadi bahaya, haram hukumnya, berubah langsung otomatis. Kekhawatiran akan bahaya itu menghasilkan hukum makruh, karena baru khawatir saja levelnya, belum pasti akan bahaya. Tapi kalau sudah yakin atau dugaan kuat akan terjadi bahaya, haram hukumnya, berubah. Nah, diantaranya pas kemarin musim Covid tadi, kalau kok yakin, waduh ini bahaya, ini bisa tertular kemudian bisa meninggal di perjalanan karena capek dan seterusnya. Kalau khawatir saja, makruh. Nggak yakin, karena banyak yang selamat, bahkan mayoritas selamat, hanya kemakruhan saja. Tapi kalau seandainya kok pakai alat-alat kesehatan yang cepat, selamat, berarti aman, tidak ada kekhawatiran, hilang kemakruhannya. Nah, makanya syaratnya kemarin kalau mau haji di saat musim Covid kemarin, hajilah, silahkan, hilang kemakruhannya dengan cara ambil syarat-syarat yang harus diambil. Apa itu? Dengan menggunakan perangkat kesehatan, masker dan seterusnya.
Supaya menghilangkan kemakruhan tadi itu, agar tidak ada was-was, tidak ada kekhawatiran dan seterusnya. Di antara makruh juga adalah orang fakir. Orang fakir itu kan gak wajib haji, tapi ada orang fakir pengen haji. Terus bagaimana dengan nafkahnya? Nafkahnya minta-minta sama orang. Minta-minta sama orang. Makan minta, nanti tempat tinggalnya untuk istirahat tidurnya juga minta juga sama orang. Ngerepotin orang deh yang kayak begitu, makruh yang begitu itu. Ngapain maksa-maksa? Ngapain maksa-maksa? Nggak perlu juga seperti itu. Baik, ada kalanya haji itu haram hukumnya. Nggak boleh, dapat dosa itu. Yang melakukannya dapat dosa. Contohnya bagaimana? Hajinya seorang wanita, seorang istri, seorang wanita tanpa didampingi oleh mahramnya, tanpa didampingi oleh mahramnya, jika dia ketika berhaji tidak menemukan keamanan untuk dirinya, ini haram nanti. Ini bahaya kalau haji tanpa didampingi mahramnya, enggak aman juga, sudah haram itu nanti. Haram itu nanti. Atau hajinya seorang istri tanpa izin suaminya, haram. Begitu pula kalau memang meyakini akan ada bahaya, itu lebih haram lagi, jelas kalau itu. Walaupun tentunya nanti kita ada pembahasan dalam melakukan perjalanan jauh 2 marhalah ke atas, itu akan dilihat apakah wajib atau tidak. Jika seandainya perjalanannya wajib dilakukan, hajinya sudah wajib dan seterusnya, maka kalaupun tidak mahram nanti ada niswah thiqat, boleh digabungkan dengan grup wanita-wanita yang terpercaya, yang sekira-kiranya jadi aman, nanti bisa berangkat haji. Aman deh. Atau ada, bahkan para ulama mengatakan walaupun ada satu wanita yang betul-betul bisa dipercaya, asalkan suaminya mengizinkan, itu beda lagi urusannya. Nanti ada pembahasannya nanti. Ya, yang jelas hendaknya seorang wanita tidak berangkat haji kecuali dengan mahramnya. Seorang istri tidak berangkat haji kecuali dengan suami atau mahramnya. Seperti itu. Kalau enggak ada, dilihat apa sudah wajib atau belum. Kalau nanti sudah wajib kok hajinya, boleh nanti dikelompokkan dengan orang-orang yang thiqah. Atau kita ambil pendapat satu kloter itu kan biasanya ada suami istri ya. Ini abah haji, bu haji yang sudah pernah haji. Satu kloter ada yang suami istri ya. Nah, nanti kita bisa titip. Kalau ternyata istri kita, adik kita yang perempuan contoh mau melakukan haji, titip deh ke suami istri itu. Dikelompokkan dengan mereka, aman sudah selesai. Gitu bisa. Caranya begitu. Jadi enggak ada pendapat yang tidak mengharuskan satu orang satu mahram, tidak. Contoh misalkan 40 wanita. Dari 40 itu mahramnya cuma ada satu. Ibu Haji Zainab contohnya yang punya suami berangkat bareng, yang lainnya suaminya enggak ikut. Enggak masalah. Yang penting syarat-syarat haji yang lainnya aman di perjalanan dan seterusnya bisa terpenuhi.